Halo, balik lagi sama gue Erwin di sini. Kali ini gue bersama teman gue. Digo, halo. Oke, kali ini kita mau bahas soal lebih mending beli motor baru atau bekas. Nah, si Digo ini udah biasa jual beli motor dan mobil bekas. Penasaran? Yuk ikutin sama-sama. Oke, yang pertama langsung aja kita bahas kelebihan kalau kita beli motor baru. Menurut kita sih, kita sepakat ya kalau misalnya beli motor baru itu pasti mesinnya masih oke, part orinya masih lengkap, garansi, segala servis juga masih ada ya kan. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih, kalau soal mesin, garansi semua gue sih setuju sama lu. Di sini perlu gue tambahin satu nih. Kalau lu beli motor baru, apalagi yang harganya cukup mahal, saran gue, lu ambil tipe yang tertinggi. Ya, menurut gue nanti kalau misalkan lu butuh, sewaktu-waktu butuh uang, lu bisa jual lagi. Karena banyak orang cari itu motor dengan tipe yang tertinggi gitu sih. Oke, iya gue juga setuju sih ya kalau misalnya di mobil kan Toyota Yaris orang banyak cari yang TRD. Terus juga Honda Jazz orang banyak carinya yang RS ya kan, yang limited. Pokoknya selalu yang tipe paling tinggi. Jarang yang tengah-tengah itu abu-abu kayaknya orang nggak demen gitu ya. Biasa harga jualnya, harga belinya misalnya lu beli tipe biasa sama tipe tertingginya beda 10 juta. Nanti pas lu jual bekasnya itu selisihnya itu bisa lebih dari 10 juta. Kurangannya kita pasti setuju ya, harganya lebih mahal ya kan. Secara harga sih pasti mahal. Nah, kalau abis itu lu pasti beli tipe tertinggi itu lu mesti inden, dan itu butuh waktu yang lama sih kalau gue bilang. Apalagi kalau belinya pakai leasing terus sampai 5 tahun gitu ya kan. Waduh, itu bunganya pasti nggak karu-karuan ya kan. Ya, apalagi sekarang orang banyak yang nawarin leasingnya itu kan dengan DP rendah, otomatis total lu beli motor pasti mahal banget sih kalau gue bilang sih. Misal harga barunya kalau di motorsport 60 juta dikreditin bisa lebih dari 75 juta kayaknya ya. Mungkin bisa 80 juta kalau DP rendah ya. Kalau beli bekas ya kelebihannya pasti kita tahu ya harganya lebih murah. Ya. Menurut gua sih ya, motor bebek sama Matic gitu sekitaran 150 cc dan ke bawah mending tuh beli baru. Karena kan biasanya dipakai harian ya kan, kilometernya jadinya udah tinggi. Nah, kalau misalnya kita nemu yang kilometernya masih rendah, agak curiga sih ya kan. Kayaknya kemungkinan bisa resetan kan. Cuman ada kemungkinannya bener-bener itu motor yang simpenan gitu. Tapi kecil kemungkinannya. Nah, 250 cc-an gitu itu baru mending beli bekas ya kan. Karena pasti kerawat. Jarang lah orang mau pakai motor kayak gitu sampai jadiin harian, kasar, itu jarang. Kamu menurut lu gimana? Kalau menurut gua ya, kalau gua sih lebih dari harganya sih. Kalau dari harga yang 25 juta ke atas, menurut gua mending beli motor bekas. Karena orang kalau udah punya motor 25 juta ke atas, rata-rata dia pakai kan buat momen tertentu ya. Jarang dia pakai buat harian. Buat San Mori. Apalagi itu moge. Cara bensin juga pasti boros. Mereka kalau buat harian lebih prefer ke motor Matic atau motor bebek. Gitu, kita mau langsung ngasih tips aja gimana caranya beli motor bekas. Nah, kali ini kita mau ambil contoh Ninja 250 2016 SE KRT. Nah, kalau menurut lu, Go, pertama-tama kita lihatnya dari mana dulu nih kalau mau nyari motor bekas? Kalau pertama-tama sih kita lihat dulu nih kilometer nih. Oh, kilometer ya. Kilometernya itu biasa yang moge-moge itu ya minimal maksimal lah setahun 5.000 sampai 7.000. Oh, 5.000 ya. Iya. Berarti kalau 4 tahun mungkin biasa 20.000 gitu. 20.000-an. Kali ini kalau kita lihat Ini sih masih tergolong cukup kecil 14.000 ya. Oke. Terus apa lagi biasa kita lihat nih? Nah, Setelah kilometer. Itu gua lihat biasanya yang paling kita lihat di mata gampang dulu nih, itu bodinya dulu lah. Oh, bodinya ya. Kalau bodinya itu kita lihat dari samping-sampingnya ini, dia ada bekas jatuh atau enggak. Walaupun itu sih bisa dihilangin. Oh, misal stang gitu ya. Stang kan mungkin ada bahan-bahan sedikit, ya itu masih wajar, masih pemakaian. Tapi kalau ada bengkok atau ada bopak gitu itu bekas jatuh biasanya ya. Jatuh. Oh, kalau bodinya gitu sen gitu Kalau biasanya. dari body bisa firingnya atau sennya kita bisa lihat Ada pecah atau enggak, atau ada gap atau enggak gitunya bekas gitu ya. bongkaran atau enggak. Oh. Setelah itu lebih ke stangnya nih, stangnya stang. nih. Oke. Dia posisinya bengkok apa enggak? Oh, ini lurus atau enggak gitu ya. Iya. Terus kalau kayak ban gitu kita perlu cek nggak ya? Kalau ban sih menurut gua sih nggak perlu sih, karena ban kan part consumable itu bisa diganti. Lagian kalau kita beli dia bisa aja langsung ganti ban baru. Oh iya ya, padahal sebenarnya emang udah botak gitu Iya, ya. gitu. Tapi diganti sama dia. Nah, kadang yang penting tuh malah di kampas rem. Oh, Kadang-kadang kampas rem. orang ngomong bilang,
wah ini kilometernya baru 4.000, baru 3.000, tapi kampas remnya udah mau habis. Oh itu bohong banget itu ya. nggak mungkin, karena kampas rem nggak mungkin jalan 3.000 udah habis. Oh, cuman kan kalau misalnya kampas rem itu kita mesti bawa jalan gitu kan? Iya, berikutnya itu kita bakal cek mesinnya dulu nih, kita nyalain dulu mesinnya ini suaranya halus atau enggak. Oke. Nah setelah kita tahu mesinnya ya oke lah, masih cukup halus. Nah kita lihat dia ada rembes atau enggak. Oh biasa kayak di sininya apa di pinggir-pinggirannya gitu ya udah Iya. mulai keluar oli kalau Iya. biasanya ya. Iya, Kalau ini masih enggak nih ya. Oh, Ini sih masih kering. sih. Oke. Gitu. Kalau udah lihat ini kering, nah kita kan sambil beli motor, kita sambil ngobrol-ngobrol sama yang punya motor. Kita nyalain aja mesinnya sampai setengah jam. Oh biarin dulu gitu ya. Kita Biasanya dingin dulu penyakitnya setengah udah mulai keluar jam. gitu-gitu Kita baru ya. tahu setengah jamnya itu ada penyakit apa. Totonya sebelumnya nggak rembes, pasti nyalain setengah jam ngobrol-ngobrol rembes gitu ya. Betul. Oke. Terus habis itu baru kita bawa jalan lah kurang lebih ya. Habis itu lu coba bawa jalan deh. Ada goyang apa nggak gitu Kita ya. bisa rasain lah feelnya naik motor kayak gimana. Kayak misal pas di rem ternyata remnya kok ngelos gitu. Oh berarti kan kampas remnya udah habis lah kurang Iya. lebih gitu ya. Terus dari kopling-koplingnya paling gitu ya rasanya gimana. Sama tenaganya ya. Iya. Terus habis itu komstirnya sih juga perlu sih. Oh iya goyang nggak? Apa dia jangan-jangan Iya, bekas nabrak cuman nabraknya nggak sampai jatuh gitu ya, nabrak ini doang makanya. Oh oke. Tapi kalau menurut gue pribadi sih mending kita datengin dulu ke dealer orinya, coba cek jalan dulu ya motor yang pasti aslinya ya kan. Jadinya kita bisa tahu Kita bisa bandingin. orinya tuh kayak gini rasanya gitu. Jadi sebelum bawa jalan kan kita udah ada gambaran rasa yang orinya tuh kayak gimana gitu. Oke. Oke, paling itu aja pembahasan dari kita soal beli motor baru atau beli motor bekas dan sedikit tips and trick beli motor bekas dari kita. Kalau ada yang punya masukan lain boleh coba komen di bawah ini dan jangan lupa like dan subscribe. Thank you udah menonton.